Ya, kita sebelum masuk ke gelombang, ya, kita mau belajar sedikit tentang energi pada GHS, ya, energi pada GHS. Energi di sini sebenarnya mirip-mirip aja sih dengan apa energi potensial gitu-gitu ya yang sudah kalian ketahui sebelumnya. Sebentar. Ya, sebenarnya sama-sama aja ya. Konsep energi itu pasti energi potensial, energi kinetik itu akan sama ya. Jadi di GHS juga kita akan ketemu yang namanya energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya apa? Energi kinetiknya ya setengah mv kuadrat. Ini nggak ada bedanya gitu ya. Lalu energi potensialnya. Nah, awas, energi potensialnya ini pakainya yang dari hukum Hooke yang setengah kx kuadrat. Nah, tetapi kalau arahnya di sumbu Y, ya arahnya di sumbu Y, boleh dong kita ubah jadi setengah KY kuadrat. Lalu energi mekaniknya apa? Energi mekaniknya ya EP plus EK. Jadi ini nggak ada bedanya dengan pemahaman energi yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Sampai sini dulu ya. Jadi jangan langsung panik nih. Aduh, energi pada GHS ini rumus baru lagi, bukan ya, bukan rumus baru. Ini konsepnya normal-normal aja kok, sama dengan konsep-konsep yang sebelumnya. Nah, kemudian kita juga tahu pada pegas ya, pada pegas atau pada bandul ya, ada konsep yang mencari periode. Nanti kalau yang pada pegas itu kan rumusnya P sama dengan 2pi akar M per K. Nah, ini pada pegas ya. Kalau pada bandul, oke, itu P sama dengan 2pi akar L per G. Nah, yang ini bandul. Yang pada bandul ini nanti kita ada praktikumnya ya. Yang ini nanti ada praktikumnya. Nanti praktikumnya oleh Ibu Ivana dan Pak Desmond ya. Jadi nanti teman-teman akan mencari besarnya percepatan gravitasi di suatu daerah gitu ya, di suatu tempat. Caranya kalian bikin bandul sederhana ya, bandul sederhana, lalu kalian getarkan secara harmonik, kalian hitung periodenya. Gitu ya. Itu nanti secara realnya pada saat praktikum ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pegas ya, kita masuk ke yang pegas dulu. Kalau akarnya mau dihilangkan kan berarti ini jadi T kuadrat ya. Ini jadi 4 pi kuadrat. Ini jadi M per K. Kayak begitu ya. Kalau kita jadikan K sama dengan, ya, kalau kita jadikan K sama dengan, maka ini jadi 4 pi kuadrat per T kuadrat dikali M. Gitu ya. Nah, 4 pi kuadrat per T kuadrat itu kan sama dengan omega kuadrat ya. Benar ya? Benar ya, ini kan sama dengan omega kuadrat, atau kita tulis dulu M-nya. Nah, yang ini itu kan sama aja 2pi per T dikuadratin. Nah, 2pi per T itu kan sama aja omega kan? Berarti K itu bisa kita anggap juga M omega kuadrat. Nah, sampai sini ya, penurunan rumusnya. Nah, kalian belajar fisika, kalian siswa di program IPA itu perlu sekali penguasaan tentang penurunan rumus seperti ini ya. Jadi jangan selalu menghafal. Kalau menghafal itu akan terasa berat ya, akan terasa berat. Jadi rumusnya akan terasa banyak. Contohnya kalau EK, EP dan EM ini kan sudah dianggapnya sudah tahu. Jadi ini bukan rumus baru. Gitu. Lalu P sama dengan 2pi akar M per K juga sudah tahu, sebelumnya sudah dikasih. Jadi bukan rumus baru. Kemudian T sama dengan 2pi akar L per G juga sudah tahu. Jadi ini sebenarnya ini nggak ada rumus yang baru. Teman-teman sudah tahu semuanya. Hanya konsep energi pada GHS-nya ini kan baru disampaikan. Gitu ya. Nah, jadi ada strategi-strateginya untuk memahami konsep fisika yang terasa baru, tapi dengan basic-basic konsep yang sudah dipahami sebelumnya. Oke, contohnya kita masuk ke energi kinetik dulu deh. Energi kinetik ya. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah, teman-teman kan tahu yang namanya kecepatan pada gerak harmonik sederhana itu rumusnya adalah omega A cos omega T. Gitu kan ya? Ini kan rumus yang sebelumnya sudah kalian ketahui. Ya.
omega A cos omega T ini kan kalian sudah tahu ini tuh. Ya, jadi jangan dianggap rumus baru dong. Lalu kalau EP itu kan setengah KY kuadrat. Nah, Y-nya itu kan kamu juga sudah tahu. A sin WT. Nah, gitu kan. Y-nya juga teman-teman sudah tahu gitu. Yaitu A sin WT. Jadi nggak ada yang baru di sini. Ya, nggak ada yang baru. Hanya terasa seperti rumus baru. Setelah si V-nya ini dimasukkan ke rumus energi kinetik setengah M, lalu V kuadratnya diganti dengan omega A cos omega T dalam kurung kuadrat. Tuh, wah jadi rumus baru nih. Padahal sebenarnya bukan rumus baru, hanya menurunkan rumus yang sudah kalian ketahui sebelumnya. Gitu lah ya. Yuk kita kerjakan lagi. Setengah M, berarti semuanya dikuadratin nih. Ini omeganya kuadrat, ini A-nya kuadrat, ini cos-nya juga kuadrat. Karena kan dikuadratin semua. Gitu. Sampai sini jelas ya? Bisa ya? Yang sebelah sini, yang sebelah sini juga sama. EP sama dengan setengah K, Y-nya kita ganti. A sin WT, tapi dikuadratin. Ya udah kita tulis setengah K, ini A kuadrat, sin kuadrat, WT. Tuh, wah jadi rumus baru. Padahal sih bukan baru-baru amat. Ini mah cuma tinggal dimasukkan saja nilai V-nya dan nilai Y-nya. Oh iya, teman-teman jangan lupa. Tadi kita sudah menurunkan rumus. Ini K sama dengan M omega kuadrat. Kita sudah menurunkan rumus itu. Berarti ada yang bisa diganti dong. Yang mana nih? Yang bagian sini nih. M omega kuadrat nih. Tuh. Ya, kan sama. Yaitu K. Jadi ini bisa ditulis juga. EK itu adalah setengah K A kuadrat cos kuadrat WT. Gitu. Kalau EP-nya sudah dalam bentuk K, jadi nggak ada masalah. Kalau mau dijumlahin, Pak Sony sekarang, mau saya jumlahin, EM. Ya, mau saya jumlahin EM. Jangan di sini, EM-nya di sebelah sini, supaya kelihatan bedanya antara EP, EK, dan EM. Gitu ya. EM itu kan dengan mudahnya, teman-teman tinggal menjumlahkan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensialnya ini, setengah yang panjang itu ya, KA kuadrat, gitu kan ya, sin kuadrat WT. Panjang sih, tapi kan sudah ada di sampingnya. Betul ya, sudah ada, tinggal dipindahkan aja. EK-nya juga sudah ada tuh di sampingnya. Yuk, kita tulis. Berarti ditambah setengah KA kuadrat cos kuadrat WT. Tuh. Pak Sony jadi panjang banget nih rumusnya. Oke, kita sederhanakan. Kita sederhanakan ya. Ini kan setengah KA-nya sama nih. Keluar. Ini sin kuadrat WT ditambah cos kuadrat WT. Nah, kata aturan sinus, kata aturan trigonometri, sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta hasilnya adalah 1. Betul ya? Hasilnya adalah 1. Jadi ini ya tinggal setengah KA kuadrat saja. Inilah EM. Tuh. Ya, teman-teman ya. Diturunkan oleh penurunan rumus ini supaya teman-teman tuh bisa melihat bahwa terkadang rumus-rumus itu tidak perlu dihafal semuanya, cukup basic-basicnya aja yang dihafal, ya kayak EM ya EP plus EK, gitu. EP-nya setengah KY kuadrat, EM-nya EK-nya setengah MV kuadrat, udah itunya aja yang dihafal, gitu ya. Ini. Jadi si EK, si EP, sama si EM itu sebenarnya konsep-konsep biasa aja gitu ya. Konsep-konsep biasa, tapi terkesannya kayak rumusnya kayak panjang-panjang begini. Iya, betul. Hanya teman-teman tidak perlu panik gitu ya. Setengah MV kuadrat, V-nya tinggal diganti aja dengan rumus yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Setengah KY kuadrat, Y-nya udah tahu asin WT. Ya, jadi sebenarnya udah tahu semua teman-teman tuh. Ya, cuman kadang-kadang panik aja melihat rumus-rumusnya kayak baru, kayak harus menghafal baru. Ya, padahal sih sama-sama aja. Nah, ini ya di
kotakin, ini yang EK, ini yang EP, ini yang EM. Gitu. Oh, saya mau tanya, kalau EK Max gimana? Kalau EK Max, kalau EP Max gimana? Kalau EK Max itu berarti nilai cost-nya harus 1, kan? Berarti kalau nilai cost-nya 1, ya EK Max itu adalah setengah KA kuadrat. Kalau EP Max, ya nilai sin-nya 1. Berarti EP Max itu adalah setengah KA kuadrat. Kalau hubungannya dengan energi mekanik, nah, kita kan sudah pernah belajar dulu. Energi mekanik itu bisa EP max, gitu kan ya? Bisa EK max, gitu kan? Bisa juga EP plus EK, gitu loh. Dan kalau teman-teman perhatikan, yang ini EP max sama dengan setengah KA kuadrat. Yang EK max setengah KA kuadrat. Yang EP plus EK tadi yang ini nih, yang sebelah sini. Nah, yang sebelah situ ya. EP plus EK juga setengah KA kuadrat. Oh, jadi sesuai ya, ternyata bahwa yang namanya energi mekanik itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Terbukti ditinjau dari EP max sama rumusnya, ditinjau dari EK max juga sama, mau dijumlahin EP plus EK juga sama, setengah KA kuadrat. Sampai di sini ya pembahasan kita tentang energi pada GHS.